Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Soehartoyo banyak mengeluarkan putusan progresif. Perlu mewaspadai intervensi. Saya Arvana Trikarna Putri, dan inilah Editorial Tempo. Masa kepemimpinan Soehartoyo bolehlah disebut sebagai masa penembusan dosa Mahkamah Konstitusi. Para hakim penjaga konstitusi kini membuat putusan normatif progresif dalam pelbagai perkara uji materi undang-undang. Rehabilitasi lembaga yang rusak parah pada periode Anwar Usman itu mesti dijaga dari usaha para politikus mengkooptasi mereka kembali. Reputasi Mahkamah Konstitusi hancur ketika para hakim terlibat dalam permainan politik menjelang pemilihan Presiden 2024. Anwar Usman memimpin sidang dengan membuat putusan yang memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka, keponakan istrinya yang juga anak Presiden Joko Widodo, sebagai wakil presiden. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar melakukan pelanggaran berat dan mencopotnya dari jabatan ketua. Soehartoyo yang menggantikan Anwar perlahan memperbaiki mekanisme dan struktur kekuasaan di lembaga itu. Sejauh ini para hakim mengambil putusan dengan standar ideal. Sebut saja putusan yang melarang wakil menteri menjadi komisaris perusahaan negara hingga pelarangan anggota kepolisian untuk mengisi jabatan sipil. Begitu juga penguatan kembali peran Komisi Aparatur Sipil Negara dan penegasan kuota 30% keterwakilan perempuan di alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Putusan para hakim konstitusi menumbuhkan harapan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai garda terakhir mengembalikan undang-undang yang berpihak pada keadilan dan demokrasi. Namun pada saat yang sama, kembalinya mahkamah ke jalur konstitusi membuka ancaman serius. Ancaman itu datang dari kemungkinan tarik-menarik politik seperti yang terlihat dalam perkara uji materi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia yang meluaskan kekuasaan militer di ranah sipil. Dalam pemungutan suara penentuan putusan, suara hakim terbelah. 5 orang menolak dan 4 lainnya mengajukan pendapat berbeda. Ancaman juga datang dari mereka yang tidak menaati putusan Mahkamah Konstitusi. Kepala Kepolisian RI menolak melaksanakan putusan MK yang melarang polisi duduk di jabatan sipil. Sayangnya, belum ada instrumen hukum yang efektif untuk menindak mereka yang membangkang putusan mahkamah. Namun penerapannya di Indonesia tak serta-merta memaksa mereka menaatinya. Kekosongan aturan contempt of court juga memperlemah posisi MK. Karena tak ada mekanisme pemberian sanksi kepada pihak yang menolak hadir atau menahan dokumen penting dalam proses uji formil. Akibatnya, pemohon uji materi sering kalah. Bukan karena argumen mereka yang lemah, melainkan karena tidak bisa memperoleh bukti yang dipegang pembentuk undang-undang. Ancaman paling serius datang dari penguasa. Mereka dengan mudah bersekongkol mengurangi kewenangan hakim konstitusi melalui jalur legislasi. Gagasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berpotensi menggerus independensi hakim. Lembaga ini bahkan bisa dihilangkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar. Seperti yang dikatakan ahli hukum Sacipto Raharjo, 9 hakim konstitusi memiliki idu geni atau ludah api. Setiap putusannya mengikat 280 juta rakyat Indonesia tanpa ada mekanisme banding. Dengan kekuasaan besar seperti itu, independensi dan integritas para hakim konstitusi mesti terus terjaga. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.com.